Kampung Tumbit Dayak terletak di Kecamatan Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Kampung Tumbit Dayak berada di Jalan Poros menuju Kota Sangatta dan Samarinda. Kampung ini dikelilingi oleh beberapa perusahaan pertambangan batu bara dan kebun kelapa sawit, di mana sebagian warganya menggantungkan hidup mereka sebagai pekerja tambang dan petani kelapa sawit. Kendati bekerja di perusahaan tambang dan berkebun kelapa sawit sudah menjadi andalan sebagian besar warga Kampung Tumbit Dayak, namun tak menyurutkan langkah Tahrun beralih profesi sebagai petani serai wangi. Meski awalnya sangat berat dan dipandang sebelah mata oleh warga di kampungnya yang mayoritas pekerja tambang dan berkebun kelapa sawit, kini kerja keras dan keuletan pria yang berumur 52 tahun ini akhirnya membuahkan hasil. Buktinya, dari luas lahan yang mencapai 1 hektar yang ia miliki, dirinya bersama keluarga mampu memanen serai wangi sebanyak 60 ton selama 3 bulan. Serai wangi yang ditanam lalu diolah menjadi minyak yang sangat bernilai ekonomis. Dengan minyak hasil sulingan serai wangi itu, Tahrun mampu mendapatkan pendapatan keluarga sebesar 75 juta rupiah. Mengingat permintaan minyak serai wangi cukup tinggi dan harganya stabil serta cenderung meningkat, ia pun mencoba merangkul sebagian warga Tumbit Dayak untuk tidak menjual lahannya untuk kepentingan tambang dan perkebunan kelapa sawit, melainkan beralih fungsi untuk membudidayakan serai wangi yang dianggap mampu menjadi pendapatan ekonomi bagi warga Tumbit Dayak. Ide atau gagasan sehingga sampai terbangunnya serai wangi ke kampung kami. Pertama, petani-petani yang ada di sekitar ini khususnya Kampung Tumbit Dayak Manuk selalu mendapat bantuan-bantuan Pak dari dinas-dinas berupa kakao, karet, ya. Namun bantuan itu hanya berupa bantuan tanpa dorongan Pak, tanpa dorongan, tanpa ya intinya pemerintah sudah membantukan bibit, ya itu lepas tangan. Macam mana petani bisa mengolahnya dengan baik? Macam mana pemupukan, macam mana caranya? Disitulah petani setiap kali masuk pertukaran pertukaran program-program, disitulah petani selalu bingung kemana arah yang kita harus dapatkan suatu produk atau suatu tanaman yang bisa membawa kita hidup ke depannya. Sehingga dengan itu muncullah gagasan saya untuk membudidayakan serai wangi di kampung ini, Pak. Cuma dengan serai wangi gampang hidup, tidak perlu perawatan yang kuat, yang tidak terlalu hamanya pokoknya ndak ada. Nah, maka saya bilang lebih cocok serai wangi. Ya, harapan kita petani serai wangi ini bisa berkembang dengan bantuan pertama ya di daerah kita ini adalah daerah perusahaan pihak ketiga bisa membantu baik itu fasilitas, akses, sarana, dan pemerintah juga. Pemerintah bisa membantu dari segi apa yang bisa membuat petani ini bisa terbantukan sehingga produk daripada serai wangi ini bisa bertambah meningkat, dan harapannya masyarakat bisa terbantukan dengan adanya kegiatan serai wangi ini. Selain itu juga, minyak hasil olahan serai wangi ini dapat digunakan sebagai bahan baku pembuatan minyak wangi, industri kecantikan, dan industri kesehatan. Dengan adanya budidaya tanaman serai wangi ini, lahan yang dulunya gersang, tandus, dan rimbun dengan semak belukar kini berganti menjadi lahan yang hijau layaknya permadani yang menghampar luas. Selain itu juga, serai wangi dapat mencegah terjadinya longsor karena ikatan antar akar tanaman ini.
Ia berharap agar Kampung Tumbit Dayak dapat selalu tumbuh dan berkembang di masa yang akan datang, agar anak dan cucunya dapat menikmati kehidupan di Kampung Tumbit Dayak. Karena jika hanya memanfaatkan perkebunan kelapa sawit, akan cenderung mengakibatkan kerusakan lahan pertanian dan menguras sumber air di kampung yang ia cintai.